Bagaimana jika orang yang paling kamu percayai ternyata adalah iblis yang tega meracuni anaknya sendiri demi menjebakmu? Andre baru menyadari bahwa ia telah mengusir istri keduanya yang tulus ke tengah badai dalam keadaan hamil, hanya karena termakan fitnah keji istri pertamanya yang berpura-pura menjadi korban. Saat kebenaran pahit ini terbongkar, apakah Andre masih punya kesempatan untuk memohon maaf? Ataukah luka itu sudah terlalu dalam untuk disembuhkan? Sebelum aku lanjut ceritanya, jangan lupa subscribe channel ini, dan komen dari daerah mana kalian mendengarkan cerita ini. Like, dan share juga ya. Pagi itu, sinar matahari menembus tirai sutra yang menghiasi jendela besar di ruang tamu rumah kami. Dari luar, bangunan ini tampak seperti sebuah istana megah yang menjadi simbol kesuksesan seorang pria bernama Andre. Pilar-pilar tinggi, lantai marmer yang mengilap, hingga lampu gantung kristal yang harganya setara dengan mobil mewah. Namun, bagiku, kemegahan ini tidak lebih dari sebuah kotak kaca yang dingin dan hampa. Aku menyesap kopi pahitku sambil menatap tumpukan tagihan kartu kredit di atas meja kerja. Kepalaku berdenyut. Setiap angka yang tertera di sana adalah bukti nyata dari gaya hidup istriku, Wulan, yang semakin hari semakin tidak terkendali. Belum sempat aku menyelesaikan hitunganku, suara langkah kaki yang angkuh terdengar menuruni tangga. Mas, aku butuh uang tambahan. Hari ini ada pertemuan kelompok arisan sosialita di hotel berbintang, dan aku tidak mungkin memakai tas yang sama dengan bulan lalu. Ucap Wulan tanpa basa-basi. Ia berdiri di hadapanku. Aroma parfum mahalnya menyeruak, namun tidak ada kehangatan. Dalam tatapannya, aku menghela napas panjang, mencoba menekan amarah yang mulai naik ke dada. Wulan, bukankah baru minggu lalu aku mengirimkan uang belanja bulanan? Jumlahnya tidak sedikit, bahkan cukup untuk menghidupi 3 keluarga selama sebulan penuh. Wulan mendengus remeh sambil melipat tangannya di dada. Kamu harus mengerti posisiku, Mas Andre. Aku adalah istri dari seorang pengusaha sukses. Harga diriku dipertaruhkan di depan teman-temanku. Apa kata mereka kalau aku terlihat biasa-biasa saja? Kamu tidak mau kan? Namamu jatuh hanya karena istrimu dianggap tidak mampu. Harga diri tidak dibangun dari barang bermerek. Wulan, harga diri itu dibangun dari bagaimana kita mengurus keluarga. Suaraku mulai meninggi. Lihat Adinda, sejak pagi, dia hanya diam di sudut ruang bermain. Kapan terakhir kali kamu duduk bersamanya? Menemaninya belajar? Atau sekadar menanyakan perasaannya? Kamu terlalu sibuk dengan duniamu sendiri. Wulan memutar bola matanya dengan ekspresi bosan. Adinda sudah ada pengasuh yang mengurusnya. Lagi pula, aku melakukan semua ini juga demi koneksi bisnismu. Berhenti bersikap sioleola. Aku ini istri yang jahat hanya karena aku ingin tampil cantik. Aku terdiam, menyadari bahwa perdebatan ini tidak akan pernah ada ujungnya. Baginya, aku bukan lagi seorang suami, melainkan sebuah mesin pencetak uang yang bertugas memenuhi segala fantasinya tentang kemewahan. Aku melirik ke arah pintu ruang bermain yang terbuka sedikit. Di sana, putri kecilku, Adinda, sedang duduk memeluk boneka beruangnya. Matanya yang polos menatap kami dengan penuh ketakutan. Hati ini terasa perih. Seharusnya rumah ini menjadi tempat perlindungan bagi kami. Tempat di mana kasih sayang tumbuh subur. Namun, 7 tahun pernikahan kami hanya menyisakan tumpukan materi tanpa jiwa. Setiap sudut ruangan ini terasa asing. Bahkan saat aku berada di tengah kemewahan ini, aku merasa seperti orang asing yang tersesat di rumahnya sendiri. Sudahlah mas, tidak usah bertele-tele, kirimkan saja uangnya ke rekeningku sekarang. Aku sudah terlambat. Wulan mendesak sambil memeriksa jam tangannya yang bertahtakan berlian, tanpa berkata apa-apa lagi. Aku mengambil telepon genggamku dan melakukan transaksi yang ia inginkan. Bukan karena aku setuju, tapi karena aku ingin kebisingan ini segera berakhir. Aku ingin kedamaian. Meskipun aku tahu kedamaian itu hanya akan bertahan sampai tagihan berikutnya datang. Setelah Wulan pergi dengan mobil mewahnya yang menderu keras, aku menghampiri Adinda. Aku berlutut di depannya, mencoba tersenyum, meskipun hatiku hancur. Papa akan berangkat kerja sebentar lagi sayang. Adinda, baik-baik di rumah ya, bisikku sambil mengusap rambutnya yang lembut. Adinda menatapku dengan mata berkaca-kaca. Papa, kenapa mama selalu marah kalau bicara dengan papa? Apa? Adinda,
nakal. Kata-kata itu seperti pisau yang menghujam jantungku. Aku memeluknya erat, mencoba menyalurkan kekuatan yang sebenarnya. Aku sendiri pun tidak memilikinya. Tidak sayang, Adinda anak yang sangat baik. Papa dan Mama hanya sedang lelah. Maafkan Papa ya. Aku berdiri dan melangkah keluar rumah dengan beban berat yang menggelayuti pundakku. Di dalam mobil, aku menyandarkan kepala pada kemudi. Aku merasa sangat lelah. Bukan lelah karena pekerjaan di kantor yang menumpuk, melainkan lelah batin karena harus terus bertahan dalam sandiwara pernikahan yang sudah lama mati. Pikiranku melayang, membayangkan apakah di luar sana ada kehidupan yang lebih tenang, kehidupan di mana seorang pria dihargai bukan karena saldo rekeningnya, melainkan karena ketulusan hatinya. Aku tidak pernah menyangka bahwa istana megah yang kubangun dengan kerja keras ini, pada akhirnya justru menjadi penjara yang paling menyiksa dalam hidupku. Hari ini, di tengah kebisingan kota Jakarta yang mulai merayap, aku merasa benar-benar sendirian. Aku tidak tahu sampai kapan aku bisa bertahan dalam kedinginan ini. Yang aku tahu pasti, aku membutuhkan sebuah keajaiban untuk menyelamatkan jiwaku yang perlahan-lahan mulai mati di dalam istana ini. Pagi berikutnya, suasana di dalam rumah masih terasa mencekam. Sisa-sisa perdebatan kemarin seolah-olah mengendap di udara, membuat setiap helaan napas terasa berat. Aku memutuskan untuk keluar lebih awal, bukan untuk pergi ke kantor, melainkan untuk mencari sedikit ruang di mana aku bisa bernapas tanpa harus mendengar tuntutan tentang uang atau status sosial. Aku mengambil sepeda balapku, berharap embusan angin pagi di jalanan pinggiran kota yang masih sepi bisa mendinginkan kepalaku yang terasa panas. Aku mengayuh pedal sepedaku dengan kuat, membiarkan otot kakiku bekerja keras. Namun, sekeras apapun aku berusaha fokus pada jalanan di depanku, pikiranku tetap saja kembali pada Adinda. Bayangan wajah mungilnya yang ketakutan terus menghantuiku. Mengapa aku begitu lemah? Mengapa aku membiarkan putriku tumbuh di lingkungan yang tidak sehat seperti ini? Pertanyaan-pertanyaan itu berputar-putar di kepalaku, menciptakan kebisingan yang jauh lebih memekakan telinga daripada suara kendaraan yang mulai ramai. Tanpa aku sadari, kecepatanku meningkat seiring dengan rasa frustrasi yang memuncak. Pikiranku melayang jauh melampaui aspal yang kupijak. Aku membayangkan sebuah pelarian, sebuah kehidupan di mana aku bisa tertawa lepas bersama Adinda tanpa ada bayang-bayang kemarahan Wulan. Fokusku benar-benar terpecah, tepat di sebuah persimpangan jalan yang sedikit menurun. Sebuah lubang kecil yang tertutup genangan air sisa hujan semalam luput dari pengamatanku. Ban depan sepedaku menghantam lubang itu dengan keras. Goncangan mendadak itu membuat tanganku terlepas dari kemudi. Dalam hitungan detik, keseimbanganku hilang. Aku terpental ke arah bau jalan yang berbatu, dan hal terakhir yang kuingat sebelum tubuhku menghantam tanah adalah suara decit ban yang bergesekan dengan aspal. Ah, aku mengerang kesakitan. Rasa nyeri yang luar biasa menjalar dari lengan kananku. Aku mencoba bangkit, tetapi seluruh tubuhku terasa kaku dan lemas. Aku terduduk di tanah, menatap lengan kananku yang tampak berada dalam posisi yang tidak wire. Luka lecet di kaki, dan telapak tanganku mulai mengeluarkan darah. Tetapi, itu tidak sebanding dengan rasa sakit berdenyut di bahuku. Aku memejamkan mata, merutuki kebodohanku sendiri. Di saat seperti ini, siapa yang bisa kuharapkan untuk menolong? Jika aku menelepon Wulan, dia pasti hanya akan mengomel. Karena aku telah merusak jadwalnya, atau menganggapku hanya mencari perhatian. Astaga, Bapak tidak apa-apa. Sebuah suara lembut, namun penuh nada kecemasan, menembus kabut rasa sakitku. Aku membuka mata, dan melihat seorang wanita berlari menghampiriku. Dia mengenakan pakaian yang sangat sederhana, sebuah blus berwarna pastel, dan celana kain panjang. Wajahnya polos tanpa riasan berlebihan, tetapi ada binar ketulusan di matanya yang tidak pernah kulihat pada wanita-wanita di lingkaran sosial. Wulan. Wanita itu segera berjongkok di sampingku. Dia tidak tampak jijik melihat debu dan darah yang menempel di tubuhku. Jangan dipaksa bergerak dulu, Pak. Sepertinya lengan Bapak terluka cukup parah, ucapnya dengan nada menenangkan. Saya hanya kehilangan fokus. Jawabku terbata-bata, mencoba menahan rasa sakit yang semakin menjadi-jadi.
Tanpa banyak bicara, wanita itu mengambil sebuah shell kecil dari tasnya. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, dia mulai menyangga lenganku agar tidak banyak bergerak. Ini hanya pertolongan. Pertama, supaya tidak semakin sakit. Nama saya Rina. Rumah saya tidak jauh dari sini. Mari, saya bantu Bapak berdiri. Kita harus segera membawa Bapak ke fasilitas kesehatan terdekat. Aku menatap tangannya yang memegang lenganku dengan lembut. Tidak ada perhiasan berlian yang berkilau di sana. Hanya kulit bersih dan sentuhan yang penuh kepedulian. Untuk pertama kalinya setelah bertehan-tehan, aku merasakan sebuah kehadiran yang benar-benar nyata. Bukan kehadiran yang didasari oleh apa yang bisa kuberikan secara materi. Terima kasih Rina. Nama saya Andre. Ucapku pelan. Rina tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang terasa sangat hangat dan menenangkan batin. Sama-sama. Pak Andre. Tenang saja. Semuanya akan baik-baik saja. Mari. Saya bantu Bapak berjalan ke arah jalan besar agar kita bisa mencari kendaraan. Sambil dipapah olehnya, aku berjalan perlahan menuju jalan utama. Meskipun tubuhku kesakitan, entah mengapa ada sesuatu yang aneh terjadi di dalam dadaku. Rasa dingin yang biasanya menyelimuti hatiku di rumah megah itu, siuliola mulai mencair karena kebaikan sederhana dari orang asing ini. Rina tidak mengenalku. Dia tidak tahu berapa banyak saldo di rekeningku. Dan dia tidak peduli apa jabatanku. Dia menolongku murni karena dia melihat manusia lain yang sedang kesakitan. Di tengah rasa sakit fisik ini, aku justru menemukan sebuah kebenaran yang pahit sekaligus manis. Ternyata, kebahagiaan dan kenyamanan yang selama ini kucari melalui tumpukan marmer dan kemewahan bisa ditemukan dalam sebuah percakapan singkat dan pertolongan tulus di pinggir jalan. Rina adalah antitesis dari segala hal yang selama ini membuatku menderita. Dan pertemuan tak terduga ini terasa seperti sebuah jawaban dari doa-doa yang selama ini hanya berani kubisikkan dalam hati. Persimpangan jalan ini bukan hanya tempat aku terjatuh secara fisik, tetapi mungkin saja ini adalah persimpangan di mana takdirku akan mulai berubah arah sepenuhnya. Minggu-minggu setelah kecelakaan itu, terasa seperti embun di tengah padang pasir bagi jiwaku. Luka di lenganku memang sudah mengering, tetapi bekas kebaikan Rina justru semakin membekas dan tumbuh menjadi sesuatu yang tidak bisa aku kendalikan. Aku mulai main kari-kari, alasan untuk menemuinya. Setiap kali aku merasa sesak karena tuntutan, bulan yang tidak masuk akal, atau merasa sedih melihat Adinda yang semakin murung, aku akan melarikan diri ke warung makan sederhana, di mana Rina sering menghabiskan waktunya. Sore itu, aku mengajak Rina makan di sebuah warung sope pinggir jalan yang sangat sederhana. Awalnya, aku berniat mengajaknya ke restoran mewah sebagai bentuk terima kasih, tetapi Rina menolak dengan halus. Ia mengatakan bahwa perutnya adalah perut Indonesia yang lebih cocok dengan bumbu rempah tradisional daripada steak setengah matang di hotel berbintang. Mas Andre tidak keberatan makan di tempat seperti ini, tanya Rina sambil menyodorkan sendok dan garpu yang baru saja ia bersihkan dengan tisu. Aku tersenyum. Kali ini senyuman itu benar-benar sampai ke mataku. Justru aku merasa lebih hidup di sini, Rina. Aku lahir di Jogja. Besar, dengan suasana seperti ini, kemewahan di kota besar terkadang membuatku lupa siapa aku sebenarnya. Kami berbincang tentang banyak hal tentang masa kecilnya di desa, tentang kesukaannya pada batik, hingga tentang mimpinya untuk memiliki keluarga yang sederhana, namun penuh kehangatan. Semakin aku mengenalnya, semakin aku menyadari bahwa Rina adalah kepingan puzzle yang selama ini hilang dari hidupku. Dia adalah sosok istri yang selama 7 tahun ini kuharapkan ada pada diri Wulan. Namun, di tengah kehangatan itu, sebuah pertanyaan meluncur dari bibirnya yang membuat jantungku seolah berhenti berdetak. Ngomong-ngomong, Mas Andre, apa Mas sudah menikah? Rina menatapku dengan tatapan polos dan penuh rasa ingin tahu. Suasana seketika menjadi hening. Suara bising kendaraan di jalan raya seolah memudar, digantikan oleh suara bising di dalam kepalaku. Lidahku terasa keluh. Jika aku jujur dan mengatakan bahwa aku memiliki seorang istri yang manipulatif dan seorang putri yang sangat kusayangi, aku tahu pasti Rina akan pergi. Wanita sebaik dia
tidak akan pernah mau menjadi perusak rumah tangga orang lain. Aku tidak sanggup kehilangan satu-satunya sumber cahayaku saat ini. Aku belum menikah, Rina. Ucapku pelan. Kata-kata itu meluncur begitu saja. Sebuah kebohongan besar yang mengawali langkahku menuju pengkhianatan. Ada binar kebahagiaan yang terpancar dari wajah Rina. Mendengar jawabanku, rasa bersalah mulai menghujam dadaku. Namun ego dan rasa haus akan kebahagiaan mengalahkan hati nuraniku. Aku meyakinkan diriku sendiri bahwa ini adalah kebohongan demi kebaikan. Bahwa aku akan segera mengurus perpisahanku dengan Wulan agar aku benar-benar bisa menjadi pria lajang bagi Rina beberapa bulan. Kemudian, aku memutuskan untuk membawa hubungan ini ke tahap yang lebih serius. Aku membawa Rina ke Yogyakarta, tempat ibuku tinggal. Ibuku adalah wanita yang sangat peka. Meskipun aku belum bercerita banyak, beliau bisa melihat beban berat di pundakku. Setiap kali aku pulang ke rumah bersama Wulan. Saat aku memperkenalkan Rina, ibu tampak sangat terkejut, sekaligus terharu, melihat bagaimana aku menatap Rina. Dengan penuh cinta sesuatu yang tidak pernah kulakukan pada Wulan, di sebuah teras rumah tua yang asri, di pinggiran kota Yogyakarta. Aku duduk berdua bersama ibu sementara Rina sedang membantu di dapur. Andre, kamu tahu apa yang kamu lakukan? Tanya ibu dengan nada suara yang rendah, namun penuh penekanan. Kamu masih memiliki Wulan dan Adinda di Jakarta. Ibu tahu kamu tidak bahagia. Tapi berbohong pada wanita sebaik Rina adalah dosa yang berat. Ibu, tolong kali ini saja. Aku memohon dengan mata berkaca-kaca. Rina adalah satu-satunya alasan aku masih ingin bertahan hidup. Aku berjanji akan menyelesaikan semuanya dengan Wulan. Aku akan membawa Adinda pergi dari sana. Tapi aku butuh Rina di sampingku sekarang. Ibu menghela napas panjang. Matanya mencerminkan kesedihan, sekaligus kasih sayang seorang ibu yang tidak tega melihat putranya menderita. Beliau akhirnya terdiam. Sebuah persetujuan bisu yang didorong oleh rasa kasihan pada nasib pernikahanku yang hancur. Tak lama setelah itu, di sebuah ruangan sederhana, dengan saksi yang terbatas, aku mengucapkan janji suci. Saya terima nikah dan kawinnya Rina Mariani binti Hadikusumo. Dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Kata sah yang diucapkan para saksi terasa seperti beban sekaligus berkah. Aku telah resmi menikahi Rina secara siri. Saat aku menyematkan cincin di jarinya, aku bersumpah dalam hati untuk melindunginya dari segala badai yang mungkin akan datang. Namun, di balik senyum bahagia Rina, aku tahu bahwa aku baru saja membangun istana pasir di tepi pantai. Sebuah kebenaran besar masih tersimpan rapat. Dan aku tahu, cepat atau lambat, ombak kenyataan akan datang menghantam dan menghancurkan segalanya. Hari itu, di Yogyakarta yang tenang, aku memulai hidup baruku sebagai pria dengan dua wajah. Seorang suami yang menderita di Jakarta, dan seorang pria penuh cinta di samping istri barunya. Aku tidak sadar bahwa benih kebohongan yang kutanam ini akan segera tumbuh menjadi duri yang paling tajam dalam hidupku. Menjalani dua kehidupan bukanlah perkara mudah. Setiap kali aku menginjakan kaki kembali di Jakarta, aku merasa seperti seorang aktor yang harus mengenakan topeng paling sempurna. Di depan Wulan, aku berusaha menjadi sosok suami yang tenang, meskipun hatiku mati rasa. Namun, kewaspadaanku mulai mengendur. Seiring dengan rasa lelah yang menghimpit, aku mulai sering mengunci telepon genggamku. Sesuatu yang sebelumnya tidak pernah kulakukan. Ternyata, perubahan kecil itulah yang menjadi benih kecurigaan bagi wanita setajam Wulan. Sejak kapan telepon genggammu pakai kata sandi, Mas? Tanya Wulan suatu malam dengan nada selidik yang dingin. Matanya menyipit, menatap benda persegi di tanganku seolah-olah benda itu adalah bukti kejahatan besar. Aku berdehem, mencoba tetap tenang, sambil meletakkan telepon itu di atas nakas. Hanya urusan kantor, Wulan, banyak data rahasia perusahaan yang tidak boleh sembarangan diakses. Aku tidak mau kalau sampai Adinda tidak sengaja memainkannya dan menghapus dokumen penting. Wulan tidak menjawab, namun senyum miringnya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak mempercayai alasanku. Dia adalah wanita yang terbiasa mendapatkan apa yang dia inginkan, termasuk kebenaran yang aku sembunyikan rapat-rapat.
Puncaknya terjadi ketika aku harus pergi keluar kota dengan alasan urusan bisnis. Padahal tujuanku adalah menemui Rina. Aku merindukan ketenangan yang ia berikan, merindukan bagaimana ia menyambutku dengan senyum tulus, tanpa menanyakan berapa banyak keuntungan yang kudapatkan hari ini. Aku merasa aman di sisinya. Namun aku lupa bahwa dunia yang kubangun di atas kebohongan adalah dunia yang sangat rapuh. Sore itu, udara di lingkungan tempat tinggal Rina terasa sejuk. Aku sedang berada di kantor saat sebuah pesan singkat masuk ke telepon genggamku dari nomor yang tidak kukenal. Isinya hanya sebuah foto. Mobilku terparkir di depan sebuah rumah sederhana, dan di sana terlihat aku sedang menggandeng tangan Rina dengan mesra. Jantungku serasa berhenti berdetak. Keringat dingin mulai membasahi punggungku. Aku segera memacu mobilku pulang ke rumah yang kusewa untuk Rina, berharap bisa memitigasi bencana yang akan datang. Namun, saat aku sampai di sana, pemandangan di depan mataku membuat kakiku lemas. Sebuah mobil mewah yang sangat kukenali terparkir tepat di depan pagar. Pintu rumah terbuka lebar. Di dalam ruang tamu yang sederhana itu, dua duniaku akhirnya bertabrakan dengan cara yang paling mengerikan. Wulan berdiri dengan angkuh, mengenakan pakaian desainer ternama yang tampak sangat kontras dengan perabotan kayu murah di ruangan itu. Di hadapannya, Rina duduk bersimpuh di lantai, dengan air mata yang mengalir, deras membasahi pipinya. Tangannya gemetar memegang beberapa lembar foto yang berserakan di lantai foto pernikahanku dengan Wulan, foto keluarga kami bersama Adinda, dan dokumen resmi pernikahan sah kami. Jadi, ini perempuan simpananmu, Mas Andre? Suara Wulan menggelegar, penuh dengan penghinaan. Dia menunjuk Rina dengan tas mahalnya. Perempuan udik ini yang membuatmu berani mengunci telepon dan sering menghilang dengan alasan kantor. Mas Andre, Rina mendongak menatapku dengan tatapan yang menghancurkan hatiku. Matanya yang biasanya penuh dengan kedamaian, kini dipenuhi oleh rasa sakit, pengkhianatan, dan kehinaan. Katakan padaku, kalau ini semua tidak benar. Kamu bilang kamu bujangan. Kamu bilang kamu tidak memiliki siapa-siapa. Aku mematung di ambang pintu. Lidahku terasa keluh. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa menyelamatkanku kali ini. Kebohongan yang kupelihara selama berbulan-bulan telah meledak tepat di depan wajahku. Bu Yanggen. Wulan tertawa melengking, tawa yang penuh dengan ejekan. Dia adalah suamiku selama 7 tahun. Perempuan bodoh, kami memiliki seorang putri. Kamu tidak lebih dari sekadar perusak rumah tangga orang lain yang datang dengan modal tampang polos untuk memeras suami saya. Cukup, Wulan, teriakku. Akhirnya menemukan suaraku. Aku melangkah mendekati Rina, mencoba menyentuh bahunya. Namun ia tersentak menjauh. Siola sentuhanku adalah racun yang mematikan. Jangan sentuh aku, Mas, isak Rina. Suaranya pecah oleh rasa sakit yang luar biasa. Kenapa kamu tega melakukan ini padaku? Aku mencintaimu dengan ketulusan. Aku menerima kamu apa adanya. Tapi ternyata aku hanya membangun kebahagiaan di atas penderitaan wanita lain dan seorang anak kecil. Rina, dengarkan penjelasanku. Aku mencintaimu. Pernikahanku dengan Wulan sudah lama mati. Aku mencoba membela diri. Namun kata-kata itu terdengar sangat hampa, bahkan di telingaku sendiri. Wulan melangkah maju, menjambak foto di lantai, dan melemparkannya ke arah Rina. Simpan semua foto ini, agar kamu ingat siapa posisimu yang sebenarnya. Kamu adalah duri. Kamu adalah kesalahan. Dan kau, Mas Andre, jangan harap kamu bisa lepas dariku seudah semua yang kulakukan untukmu. Ingat Adinda, jika kamu memilih perempuan jalang ini, kamu tidak akan pernah melihat anakmu lagi selamanya. Wulan melenggang pergi dengan langkah penuh kemenangan, meninggalkan kehancuran total di belakangnya. Di ruangan itu, hanya tersisa aku yang mematung dalam penyesalan, dan Rina yang terisak pilu di lantai. Dinding-dinding rumah yang tadinya terasa hangat, kini seolah ikut menangis, menyaksikan bagaimana sebuah rahasia besar telah terkoyak, menyisakan luka yang mungkin tidak akan pernah bisa sembuh. Malam itu, aku menyadari satu hal. Kebenaran adalah cahaya yang paling murni, namun bagi mereka yang hidup dalam bayang-bayang kebohongan, cahaya itu akan membakar segalanya hingga menjadi abu,
Kepergian Wulan meninggalkan kehampaan yang menyesakkan di dalam ruangan itu. Suara deru mobilnya yang menjauh perlahan digantikan oleh suara isak tangis Rina yang semakin menyayat hati. Aku masih berdiri mematung di ambang pintu, menatap punggung istri kedua wanita yang kunikahi dengan janji kebahagiaan. Namun kini, justru kuberi belati pengkhianatan yang paling tajam. Aku melangkah mendekat dengan sangat perlahan, seolah-olah lantai yang kupijak terbuat dari kaca tipis yang siap pecah kapan saja. Rina, bisikku. Pelan, suaraku terdengar asing. Serak oleh rasa bersalah yang kini menggumpal di tenggorokan. Rina tidak mendongak, ia masih bersimpuh. Tangannya menggenggam erat foto pernikahan sahku dengan Wulan, hingga kertas itu tampak lecek. Pergi Mas Andre, ucapnya dengan nada datar, yang justru terasa lebih menyakitkan daripada teriakan kemarahan, bahwa semua kebohonganmu ini pergi dari hadapanku. Aku mencintaimu, Rina. Ketulusanku padamu adalah satu-satunya hal nyata yang kupunya di dunia ini. Aku mencoba membela diri, meskipun aku tahu kata-kata itu terdengar seperti omong kosong, di tengah bukti yang berserakan di lantai. Rina akhirnya mendongak. Matanya yang merah dan sembab menatapku dengan sorot yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Perpaduan antara kebencian dan rasa kasihan. Cinta, Mas Andre menyebut ini cinta, menjadikanku tameng dari ketidakbahagiaanmu dengan istri. Perdamaimu, menjadikanku wanita simpanan yang dibungkus dengan janji pernikahan siri. Mas Andre, aku tumbuh dengan prinsip bahwa kejujuran adalah segalanya. Kamu menghancurkan prinsip itu. Kamu membuatku merasa seperti wanita rendahan yang merusak rumah tangga orang lain. Pernikahanku dengan Wulan sudah mati jauh sebelum aku bertemu denganmu. Suaraku meninggi karena rasa putus asa. Dia hanya memikirkan uang. Dia menelantarkan Adinda. Dia tidak pernah memperlakukanku sebagai manusia. Di sisimu, aku merasa hidup kembali. Aku berencana untuk menceritakannya padamu. Aku bersumpah, aku akan menceraikannya. Tapi kenyataannya, kamu tidak melakukannya, Mas. Potong Rina dengan suara yang mulai bergetar kembali. Kamu membiarkan aku hidup dalam delusi. Kamu membiarkan aku menyayangi pria yang sebenarnya milik wanita lain. Dan yang paling menyakitkan adalah, ada seorang anak kecil bernama Adinda. Bagaimana mungkin aku bisa bahagia jika setiap detik kebahagiaanku adalah curian dari waktu ayahnya untuknya? Aku terdiam. Nama Adinda adalah jangkar yang menahanku di tengah badai ini. Setiap kali aku ingin melangkah pergi meninggalkan Wulan sepenuhnya, wajah putri kecilku muncul sebagai penghalang. Wulan tahu benar di mana titik lemahku. Dia tidak akan sigen-sigen menggunakan Adinda sebagai senjata untuk menghancurkanku. Jika aku berani memilih Rina secara terang-terangan, aku terjepit Rina. Aku berlutut di depannya, mencoba meraih tangannya yang dingin. Kali ini, ia tidak menepis, namun tangannya terasa kaku. Tanpa nyawa, Wulan mengancam akan menjauhkan Adinda dariku. Jika aku menceraikannya, aku tidak bisa hidup tanpa Adinda. Tapi aku juga tidak bisa bernapas tanpa kamu. Di satu sisi ada tanggung jawabku sebagai ayah, dan di sisi lain, ada kebahagiaanku sebagai pria yang mencintaimu. Rina menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kekuatannya. Itulah bedanya kita, Mas. Bagimu, mencintai adalah memiliki, meskipun harus menipu. Bagiku, mencintai berarti tidak membiarkan orang yang kucintai menjadi pria yang tidak bermartabat. Selama kamu masih berstatus suami wanita lain, tidak ada tempat bagiku di hidupmu. Rina, tolong beri aku waktu. Aku akan mencari pengacara. Aku akan memperjuangkan hak asuh Adinda. Aku janji akan menyelesaikan semuanya. Aku memohon dengan sangat. Air mata kini mulai membasahi pipiku sendiri. Rina menatapku dengan tatapan kosong. Waktu tidak akan mengubah fakta bahwa aku telah menjadi bagian dari luka wanita lain. Pergilah, Mas Andre. Pulanglah ke rumahmu. Temui istrimu. Temui anakmu. Selesaikan apa yang harus kamu selesaikan. Tapi jangan kembali padaku sebagai pria yang masih membawa beban masa lalu. Aku berdiri dengan kaki yang terasa berat seperti timah. Di satu sisi hati, aku ingin tetap di sini, memeluk Rina dan meyakinkannya bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun di sisi lain, bayangan Adinda yang duduk sendirian di ruang bermain
dengan mata ketakutan, memaksaku untuk segera kembali ke Jakarta. Wulan telah memenangkan babak ini. Dia berhasil merobek kedamaian yang kubangun dengan susah payah. Aku melangkah keluar dari rumah Rina dengan perasaan yang hancur berkeping-keping. Dunia kini terasa sangat sempit. Aku berada di antara dua hati yang sama-sama terluka. Di antara dua dunia yang tidak akan pernah bisa bersatu, tanpa ada yang harus dikorbankan. Di dalam mobil, aku memukul kemudi dengan keras. Rasa frustrasi ini seolah ingin meledakkan dadaku. Aku harus memilih. Namun setiap pilihan yang ada hanya menjanjikan. Dan aku harus kembali ke istana yang dingin itu. Menghadapi Wulan yang licik dan menatap mata Adinda sambil menyembunyikan kenyataan bahwa ayahnya adalah seorang pria yang pengecut. Pernikahan rahasia ini bukan lagi sebuah pelarian yang indah. Kini, ia telah menjadi penjara baru yang jerujinya terbuat dari rasa bersalah dan ancaman kehilangan anak. Aku tidak tahu bagaimana cara mengakhirinya. Yang aku tahu hanyalah badai yang lebih besar sedang bergerak mendekat. Siap untuk menyapu bersih apapun yang tersisa dari hidupku. Kembali ke rumah besar di Jakarta, terasa seperti melangkah masuk ke dalam sarang musuh yang sangat sunyi. Aku sudah mempersiapkan diri untuk teriakan, lemparan barang, atau makian kasar dari Wulan. Namun, saat aku melintasi pintu utama, yang menyambutku bukanlah badai amarah, melainkan aroma harum masakan rumahan yang sudah bertahan-tahan, tidak pernah tercium di gedung ini. Aku melangkah menuju ruang makan dengan ragu. Di sana, Wulan sedang menatap piring di atas meja. Ia tidak mengenakan gaun pesta atau perhiasan berlebihan seperti biasanya. Ia mengenakan daster rumahan yang sederhana. Rambutnya diikat rapi, dan wajahnya bersih dari riasan tebal yang sering kali membuatnya tampak angkuh. "Kamu sudah pulang, Mas? Kebetulan aku baru saja selesai memasak sop iga kesukaanmu. Mandilah dulu. Aku akan menyiapkannya untukmu," ucap Wulan dengan suara yang begitu lembut, hampir seperti bisikan. Tidak ada nada sinis. Tidak ada api kebencian di matanya. Aku mematung, menatapnya dengan penuh kecurigaan. "Apa yang sedang kamu rencanakan, Wulan? Di mana Adinda?" Wulan tersenyum tipis, sebuah senyum yang terlihat sangat tulus. Meski nuraniku memperingatkan bahwa ini mungkin hanyalah sebuah jebakan. Adinda sedang belajar di kamarnya. Dia sangat senang karena aku menemaninya membaca buku tadi sore. "Mas, aku tahu kamu pasti terkejut. Kejadian di rumah wanita itu, Rina, membuatku terjaga sepanjang malam. Aku menyadari satu hal. Aku hampir kehilangan suamiku karena kesalahanku sendiri." Ia berjalan mendekat, lalu dengan ragu menyentuh lenganku. "Aku minta maaf, Mas Andre. Selama ini aku terlalu terobsesi dengan gaya hidup, dengan arisan, dan barang-barang mewah. Aku lupa bahwa harta terbesarku adalah kamu dan Adinda. Aku ingin berubah. Aku ingin kita menjadi keluarga yang utuh kembali. Tolong, beri aku kesempatan untuk menjadi istri dan ibu yang lebih baik." Hatiku bergejolak. Logikaku mengatakan bahwa kepribadian seseorang tidak mungkin berubah hanya dalam satu malam. Namun, melihat Adinda berlari keluar dari kamarnya dengan wajah ceria, wajah yang tidak pernah kulihat selama berbulan-bulan pertahananku, mulai goyah. "Papa, Mama, hari ini masak sendiri. Mama juga janji tidak akan marah-marah lagi," teriak Adinda sambil memeluk kakiku. Aku menggendong Adinda, namun tatapanku tetap tertuju pada Wulan. Apakah ini keajaiban yang selama ini aku doakan? Atau ini hanyalah bagian dari permainan catur yang sedang ia mainkan untuk menyingkirkan Rina selamanya? Hari-hari berikutnya, Wulan benar-benar menjalankan perannya sebagai istri teladan dengan sempurna. Ia berhenti menuntut uang tambahan. Ia selalu ada di rumah saat aku pulang kerja, dan ia memperlakukan Adinda dengan kasih sayang yang luar biasa. Suasana rumah yang tadinya sedingin es perlahan mulai menghangat. Namun, di tengah kedamaian palsu ini, pikiranku tetap tertuju pada Rina. Aku tahu dia sedang menderita di sana. Aku mencoba menghubunginya beberapa kali, namun telepon genggamnya selalu tidak aktif. Rasa bersalah karena telah mengabaikannya demi menikmati kedamaian di Jakarta mulai menghantui tidurku. Hingga suatu sore, Wulan menghampiriku saat aku sedang duduk di teras belakang. "Mas,
Aku ingin bicara sesuatu yang sangat serius, ucapnya, sambil duduk di sampingku. Ia memegang tanganku dengan lembut. Tentang Rina, aku tahu kamu masih memikirkannya, dan aku tahu. Mungkin, aku tidak bisa menghapus perasaannya begitu saja dari hatimu. Aku terkejut mendengar dia menyebut nama Rina, tanpa ada nada kemarahan. Apa maksudmu, Wulan? Aku sudah berpikir panjang. Jika memang Rina adalah wanita yang baik, dan bisa membuatmu bahagia, aku bersedia menerimanya. Aku tidak ingin kita bercerai, dan membuat Adinda kehilangan ayahnya. Bagaimana kalau kita semua bertemu? Aku ingin meminta maaf padanya atas perlakuanku yang kasar waktu itu. Aku ingin kita menjalani ini dengan cara yang lebih baik. Demi kebaikan bersama, aku menatap Wulan dengan tidak percaya. Kamu serius? Kamu bersedia menerima keberadaannya? Wulan mengangguk mantap. Meskipun ada kilatan aneh yang melintas di matanya, sesaat kilatan yang seharusnya menjadi peringatan bagiku. Iya, Mas, aku hanya ingin kamu bahagia. Jika kamu bahagia, rumah tangga kita juga akan lebih tenang. Ajaklah dia bertemu. Aku ingin menunjukkan bahwa aku sudah berubah. Bodohnya aku, rasa rindu yang teramat dalam kepada Rina, membuat akal sehatku tumpul. Aku ingin percaya bahwa Wulan benar-benar telah mendapatkan hidayah. Aku membayangkan sebuah masa depan di mana aku tidak perlu lagi bersembunyi, di mana Adinda tetap memiliki ibunya, dan aku tetap memiliki Rina yang kucintai. Tanpa aku sadari, aku telah membiarkan Wulan memasangkan topeng malaikat itu di depan mataku. Aku tidak menyadari bahwa di balik kelembutan suara dan kebaikan sikapnya, Wulan sedang merajut jaring laba-laba yang sangat halus. Pertemuan yang ia usulkan bukanlah awal dari perdamaian, melainkan awal dari sebuah rencana licik yang dirancang untuk menghancurkan harga diri Rina dan membuatku membenci wanita yang paling kucintai itu untuk selamanya. Malam itu, aku mengirimkan pesan singkat kepada Rina setelah akhirnya ia mengaktifkan telepon genggamnya. Aku memintanya untuk bertemu, memberitahunya bahwa Wulan ingin meminta maaf. Aku tidak sadar bahwa dengan melakukan itu, aku baru saja menuntun domba yang polos masuk ke dalam kandang serigala yang sedang lapar. Hari Minggu itu seharusnya menjadi tonggak sejarah baru bagi kedamaian hidupku. Aku merasa seolah-olah beban seberat gunung yang selama ini menghimpit pundakku mulai terangkat. Wulan benar-benar menunjukkan sikap yang luar biasa. Ia bangun pagi-pagi sekali, menyiapkan bahan-bahan masakan, dan menata ruang makan dengan penuh kehangatan. Ia bahkan bersikeras agar Rina datang ke rumah kami, agar mereka bisa saling mengenal, dalam suasana yang lebih santai. Mas, jangan tegang, begitu. Aku hanya ingin semuanya membaik, ucap Wulan, sambil merapikan kerah kemejaku. Senyumnya tampak begitu tulus. Namun entah mengapa, jauh di dalam lubuk hatiku, ada sedikit rasa gelisah yang tidak bisa kujelaskan. Saat bel pintu berbunyi, aku segera membukanya. Rina berdiri di sana dengan wajah pucat dan jemari yang saling bertautan erat. Ia mengenakan gamis sederhana berwarna coklat muda. Tampak begitu mungil dan rapuh di depan pintu rumah megah kami. Aku bisa melihat keraguan besar di matanya. Mas, Andre, bisiknya pelan. Masuklah Rina. Semuanya akan baik-baik saja. Aku mencoba meyakinkannya sambil menuntunnya masuk. Wulan menyambut Rina dengan pelukan yang hangat setidaknya secara fisik. Mbak Rina, terima kasih sudah mau datang. Maafkan kejadian waktu itu ya. Aku benar-benar hilaf karena emosi. Mari, kita ke dapur. Aku sedang membuat lumpia kesukaan Mas Andre dan Adinda. Aku mengawasi mereka dari kejauhan. Wulan terlihat sangat akrab. Ia mengajak Rina ke dapur untuk membantu menggoreng lumpia. Di sana, aku mendengar Wulan berbicara dengan nada suara yang sengaja diperjelas, agar aku yang berada di ruang tengah bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Mbak Rina, tolong diingat ya, Adinda itu punya alergi udang yang sangat parah. Kalau sampai dia makan sedikit saja udang, napasnya bisa sesak dan wajahnya bengkak-bengkak. Makanya, aku sudah pisahkan isian lumpianya. Yang piring biru ini, isian ayam untuk Adinda. Dan yang piring putih ini, isian udang untuk kita. Tolong bantu aku menggoreng yang isi ayam dulu ya. Untuk Adinda, jelas Wulan dengan nada sangat hati-hati. Rina mengangguk patuh. Iya, Mbak Wulan.
Saya mengerti, saya akan sangat berhati-hati. Aku merasa lega melihat mereka bisa bekerja sama. Di dapur, Adinda juga tampak senang. Ia berlarian di sekitar ruang makan, sambil menunggu camilan kesukaannya matang. Beberapa saat kemudian, Rina membawa sepiring lumpia hangat ke meja makan. Ini untuk Adinda ya sayang, ucap Rina lembut sambil menyodorkan piring kecil berisi lumpia. Wulan keluar dari dapur membawa botol saus. Ia tersenyum lebar. Wah, baunya enak sekali. Ayo Adinda, makan selagi hangat. Adinda dengan lahap memakan lumpia itu. Aku duduk di sampingnya, merasa bahwa ini adalah momen keluarga yang paling sempurna yang pernah kubayangkan. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan kurang dari 5 menit. Tiba-tiba, Adinda berhenti mengunyah. Ia mulai menggaruk-garuk lehernya dengan kasar. Wajahnya yang tadi ceria perlahan berubah menjadi kemerahan, dan matanya mulai berair. Ia mencoba menarik napas, namun suara napasnya terdengar berat dan tersendat-sendat. Papa, gatal, sakit, rintih Adinda sambil memegangi dadanya. Aku tersentak berdiri. Adinda, ada apa nak? Wulan langsung berteriak dengan histeris. Suaranya melengking memenuhi ruangan. Astaga, Adinda, Mas, ini alergi? Dia makan udang. Wulan segera menyambar sisa lumpia di piring Adinda dan membelahnya dengan tangan. Di dalamnya, terlihat potongan-potongan udang kecil yang tersembunyi di balik rebung dan ayam. Wulan menoleh ke arah Rina dengan tatapan yang sangat tajam, berubah seketika menjadi penuh amarah. Mbak Rina, apa yang kamu lakukan? Aku sudah bilang berkali-kali kalau Adinda alergi udang. Kenapa kamu malah memberinya lumpia yang ada udangnya? Rina mematung. Wajahnya menjadi seputih kertas. Enggak, Mbak Wulan. Tadi saya ambil dari piring yang Mbak tunjuk. Saya yakin itu piring ayam. Bohong, aku sendiri yang menaruh piring ayam di sisi kanan. Kamu sengaja kan? Kamu ingin mencelakai anakku? Supaya kamu bisa menguasai Mas Andre sepenuhnya, teriak Wulan sambil memeluk Adinda yang mulai sesak napas. Aku tidak mungkin melakukan itu, Mas. Demi Allah. Aku tidak tahu kalau ada udang di sana. Rina menatapku dengan mata berkokek-kokokka, memohon kepercayaan dariku. Kepalaku terasa berdenyut hebat. Di depanku, Adinda sedang berjuang untuk bernapas. Dan Wulan terus-menerus meneriakkan tuduhan yang sangat logis, karena aku sendiri mendengar peringatannya tadi. Tanpa pikir panjang, aku segera menggendong Adinda. Sudah, diam semuanya. Kita harus ke rumah sakit sekarang, teriakku. Saat aku berlari menuju mobil, aku sempat melirik ke arah Rina, yang berdiri gemetar di ruang makan sendirian. Namun, aku juga melihat Wulan yang menangis histeris, sambil memegangi kaki Adinda. Pikiranku kacau. Apakah Rina benar-benar melakukan kesalahan yang fatal karena gugup? Ataukah ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik kejadian ini? Namun, saat ini, keselamatan Adinda adalah segalanya, dan keraguan terhadap Rina mulai tumbuh subur di dalam dadaku. Persis seperti yang direncanakan oleh seseorang di balik topeng malaikatnya. Suasana di lorong rumah sakit terasa sangat mencekam. Aroma obat-obatan yang tajam seolah menusuk hidungku, menambah rasa pening yang sejak tadi tidak kunjung hilang. Adinda sudah berada di dalam ruang penanganan darurat, sementara aku duduk di bangku tunggu, dengan kepala tertumpu pada kedua telapak tangan. Di sampingku, Wulan terus terisak, sebuah pemandangan yang biasanya akan memicu rasa ibaku. Namun kali ini justru membuatku merasa sangat tertekan. Rina berdiri beberapa meter dari kami. Ia tampak seperti bayangan yang pucat dan rapuh. Berkali-kali ia mencoba mendekat. Namun, setiap kali pula Wulan akan menjerit histeris, menyuruhnya menjauh dari anak yang hampir ia bunuh. Aku ingin membela Rina. Aku ingin percaya bahwa itu adalah ketidaksengajaan yang murni. Namun, ingatanku terus memutar suara Wulan di dapur, yang dengan sangat jelas memberikan instruksi tentang piring biru dan piring putih. Bagaimana mungkin Rina bisa salah? Mas Andre? Suara Rina memecah keheningan, sangat tipis dan bergetar. Demi Allah, aku tidak memiliki niat sedikit pun untuk menyakiti Adinda. Aku menyayangi dia seperti anakku sendiri. Diam kamu, wanita ular. Wulan berdiri, matanya menyala penuh amarah.
Kamu pura-pura polos di depan suamiku. Tapi di belakangnya, kamu mencoba menyingkirkan darah dagingnya. Mas, suruh dia pergi. Aku tidak sudi melihat wajahnya di sini. Aku mendongak, menatap Rina dengan tatapan yang aku sendiri tahu, pasti sangat menyakitkan baginya. Rina, sebaiknya kamu pulang dulu. Biarkan suasana mendingin. Aku tidak bisa berpikir jernih sekarang. Rina menatapku dengan sorot mata yang hancur. Tanpa sepatah kata pun, ia berbalik dan melangkah pergi. Pundaknya yang mungil berguncang karena isak tangis yang tertahan. Aku merasa separuh jiwaku ikut pergi bersamanya. Namun, di hadapanku ada Adinda yang sedang berjuang. Dan aku tidak punya pilihan selain tetap tinggal. Beberapa jam kemudian, dokter mengabarkan bahwa kondisi Adinda sudah stabil. Rasa lega yang luar biasa menyelimuti hatiku. Namun, itu hanyalah awal dari badai yang jauh lebih besar. Wulan izin keluar sebentar untuk membeli keperluan pribadi di apotek luar rumah sakit. Tak lama setelah ia pergi, suara gaduh terdengar dari arah parkiran depan. Aku berlari keluar dan menemukan kerumunan orang. Di tengah kerumunan itu, Wulan tersungkur di aspal dengan lengan yang lecet dan daster yang kotor. Sebuah sepeda motor tampak melesat menjauh dari lokasi kejadian. Wulan? Kamu tidak apa-apa? Aku berteriak sambil membantunya berdiri. Wulan gemitar. Hebat. Wajahnya menunjukkan ketakutan yang luar biasa, Mas. Orang itu, laki-laki yang menabrakku tadi. Dia bilang sesuatu. Apa yang dia katakan? Tanyaku dengan jantung berdebar kencang. Dia bilang, ini peringatan dari Rina. Jangan koba-koba mengganggu kebahagiaannya dengan suaminya lagi. Wulan mulai menangis lagi. Kali ini, lebih histeris. Mas, Rina ingin membunuhku. Dia sudah mencelakai Adinda. Dan sekarang, dia mengirim orang untuk menabrakku. Duniaku serasa berputar. Benarkah Rina yang kulindungi selama ini mampu berbuat sejauh itu? Akal sehatku mulai dikaburkan oleh bukti-bukti yang sengaja diciptakan di depan mataku. Keesokan harinya, setelah Adinda diperbolehkan pulang, aku memutuskan untuk kembali ke rumah sejenak guna mengambil beberapa dokumen pekerjaan yang tertinggal. Saat aku memasuki halaman rumah, aku mendengar suara teriakan dari dalam ruang tamu. Aku berlari masuk, dan menemukan pemandangan yang mengejutkan. Wulan terduduk di lantai sambil memegangi pipinya. Sementara Rina berdiri di depannya, dengan napas tersengal. Pakaian Wulan tampak acak-acakan. Dan ada memar kebiruan yang mulai muncul di pergelangan tangannya. Rina, apa yang kamu lakukan di sini? Teriakku murka. Mas Andre, aku datang ke sini hanya untuk bicara baik-baik dengan Mbak Wulan. Tapi tiba-tiba dia menyerangku dengan kata-kata kasar. Pembelaan Rina terdengar sangat lemah di telingaku. Bohong mas, Wulan merintih kesakitan. Dia datang tiba-tiba. Dia memukulku dan mencengkeram tanganku sampai lebam. Dia bilang, dia tidak akan membiarkan aku mendapatkanmu kembali. Tanya saja pada Bibi. Dia melihat semuanya. Aku menatap Bibi, asisten rumah tangga kami, yang sudah lama bekerja. Wajah Bibi tampak ketakutan. Ia melirik ke arah Wulan sebentar, sebelum menunduk dalam. Benar, Pak Andre. Saya lihat tadi Ibu Rina sangat marah dan memukul Ibu Wulan. Kelamat. Bibi seperti palu yang menghantam hancur kepercayaan terakhirku pada Rina. Aku tidak tahu bahwa Bibi telah diancam, atau mungkin disuap oleh Wulan. Yang kulihat hanyalah bukti fisik pada tubuh Wulan, dan kesaksian dari orang ketiga. Kekap Rina. Suaraku menggelegar, penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Aku menikahimu karena aku pikir kamu adalah wanita yang berbeda dari Wulan. Aku pikir kamu tulus dan berhati bersih. Tapi ternyata aku salah besar. Kamu jauh lebih berbahaya, karena kamu menyembunyikan kebencianmu di balik wajah polos itu. Mas, tolong dengarkan aku. Ini semua fitnah. Wulan sengaja melukai dirinya sendiri. Rina mencoba meraih tanganku. Namun aku menghempaskannya dengan kasar. Pergi dari sini sekarang juga. Jangan pernah injakan kakimu di rumah ini lagi. Dan jangan pernah dekati Adinda atau Wulan. Atau aku sendiri yang akan menyeretmu ke jalur hukum. Rina mematung. Air matanya berhenti mengalir, digantikan oleh tatapan kosong yang mencerminkan keputusasaan total. Ia menatapku seolah-olah aku adalah orang asing yang paling mengerikan di dunia. Tanpa membela diri lagi,
Ia berbalik dan berjalan keluar dari rumah megah itu. Rumah yang pernah kami impikan akan menjadi tempat tinggal bersama yang penuh cinta. Aku tidak menyadari bahwa saat aku menutup pintu dengan keras di belakang Rina, aku juga menutup pintu kebenaran dalam hidupku. Aku terjebak dalam jaring laba-laba yang ditenun dengan sangat rapi oleh Wulan di dalam rumah itu. Wulan tersenyum tipis di balik telapak tangannya yang menutupi wajah, sebuah senyum kemenangan yang menandakan bahwa fitnahnya telah berhasil meracuni pikiranku sepenuhnya. Langit Jakarta sore itu, seolah-olah ikut merasakan kegelapan yang menyelimuti hatiku. Awan hitam bergulung-gulung, rendah, dan mengancam. Sebelum akhirnya menumpahkan air hujan dalam volume yang luar biasa besar. Suara petir sesekali menggelegar, membelah angkasa. Persis seperti perasaanku, yang terkoyak antara kemarahan, yang membabi buta dan situ sisa rasa cinta, yang masih berdenyut. Di sudut sanubari yang paling dalam, aku memacu mobilku menuju rumah. Kontrakan tempat aku menempatkan Rina. Pikiranku hanya dipenuhi oleh satu hal. Mengakhiri semua sandiwara ini. Bayangan wajah Wulan yang lebam, dan rintihan ketakutan Adinda saat sesak napas terus berputar di kepalaku seperti kaset rusak. Memicu adrenalin yang membuatku kehilangan akal sehat. Aku merasa telah ditipu oleh wajah polos yang ternyata menyembunyikan bisa yang mematikan. Sesampainya di sana, aku tidak peduli dengan hujan yang langsung membasahi pakaianku hingga kuyup. Aku menendang pintu depan dengan kasar. Di dalam aku menemukan Rina sedang duduk di tepi tempat tidur, memeluk lututnya. Di sampingnya, ibuku duduk dengan wajah yang dipenuhi kecemasan. "Andre, apa-apaan kamu ini? Masuk rumah seperti orang kesurupan," teriak ibu sambil berdiri menghalangiku. "Ibu, jangan bela dia lagi!" Suaraku menggelegar, bersaing dengan suara guntur di luar. Wanita ini sudah keterlaluan. Dia mencelakai Adinda. Dia memukul Wulan. Bahkan dia menyewa orang untuk menabrak Wulan. Di depan rumah sakit, apa ibu masih mau menutup mata terhadap kejahatannya? "Kamu yang buta, Andre," ibu balas berteriak. Matanya berkaca-kaca. Ibu mengenal Rina. Dia tidak mungkin melakukan hal sekeji itu. "Kamu hanya melihat apa yang Wulan ingin kamu lihat." Aku tertawa sinis. Sebuah tawa pahit yang dipenuhi rasa muak. Aku menatap Rina yang tetap diam. Wajahnya tertunduk, dan bahunya bergetar hebat. Diam adalah pengakuan, bukan? Aku melangkah mendekatinya. "Katakan sesuatu, Rina. Bela dirimu jika memang semua itu fitnah. Kenapa kamu hanya diam seperti pecundang?" Rina perlahan mendongak. Matanya yang sembab menatapku dengan tatapan yang sangat dalam. Sebuah tatapan yang mencerminkan kekecewaan yang sudah mencapai puncaknya. Ia terlihat sangat lemah. Wajahnya pucat pasi, melebihi biasanya. Tangan kanannya tanpa sadar menyentuh perutnya. Sebuah gerakan kecil yang luput dari perhatianku yang sedang dikuasai amarah. Jika suamiku sendiri lebih percaya pada kebohongan yang dirancang dengan rapi daripada kejujuran yang telanjang di depan matanya, maka pembelaan apapun tidak akan ada gunanya. Ucap Rina dengan suara yang sangat tenang, namun bertenaga. Andre, kamu sudah menjatuhkan vonis, bahkan sebelum aku sempat bicara. Jadi, silakan selesaikan apa yang ingin kamu selesaikan." "Bagus." Aku mengambil napas panjang, mencoba menstabilkan suaraku yang bergetar. "Mulai detik ini, aku tidak ingin melihat wajahmu lagi. Hubungan kita selesai. Aku akan mengirimkan pengacara untuk mengurus semua dokumen pembatalan pernikahan kita. Ambil semua barangmu dan pergi dari sini sekarang juga." "Andre, ini hujan badai. Kamu tega mengusirnya sekarang?" Ibu memegang lenganku, mencoba menarikku mundur. "Dia harus pergi, Bu. Aku tidak ingin ada duri lagi di dalam rumah tanggaku dengan Wulan. Aku harus melindungi keluargaku dari pengaruh buruk wanita ini." Aku menghempaskan tangan ibu. Rina berdiri dengan perlahan. Ia sempat terhuyung sejenak. Wajahnya meringis menahan sesuatu yang tampaknya sangat menyakitkan di dalam dirinya. Ia seolah ingin mengatakan sesuatu, bibirnya terbuka. Matanya menatapku seolah ingin menyampaikan sebuah berita besar. Namun kemudian ia melihat tatapan mataku yang penuh dengan kebencian. Ia menelan kembali kata-kata itu. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya sebuah tas jinjing berisi beberapa helai pakaian dan mukena. Rina melangkah menuju pintu, diikuti oleh ibu yang terus menangis.
dan memohon padaku untuk berpikir ulang. Di ambang pintu, Rina berhenti sejenak. Ia menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya. "Satu hal yang harus kamu tahu, Mas Andre," bisiknya. Di tengah deru hujan, kebenaran tidak akan pernah selamanya terkubur. Dan saat hari itu tiba, aku berharap kamu masih memiliki hati untuk memaafkan dirimu sendiri. Rina melangkah keluar, menembus tirai hujan yang sangat lebat. Aku melihat sosoknya yang mungil, perlahan menghilang di kegelapan malam, dipayungi oleh jaket tua milik ibu yang sempat diberikan di menit terakhir. Ibu jatuh terduduk di lantai sambil terisak. Meratapi kebodohan anak laki-lakinya, aku berdiri mematung di tengah ruangan yang kini terasa sangat hampa. Di dalam saku celanaku, tanganku mengepal erat. Ada sebuah rasa sakit yang menusuk di dadaku. Sebuah keraguan yang tiba-tiba muncul tanpa diundang. Namun, aku segera menepisnya. Aku meyakinkan diriku bahwa ini adalah keputusan yang benar. Demi keselamatan Adinda dan keutuhan keluargaku, aku tidak tahu bahwa saat itu, Rina sedang mengandung darah dagingku. Aku tidak tahu bahwa ia pergi membawa kehidupan baru di rahimnya. Sebuah kehidupan yang seharusnya menjadi pengikat cinta kami. Namun kini harus tumbuh dalam pelarian dan kesedihan. Di tengah badai yang mengamuk, aku telah membuang permata yang paling berharga dalam hidupku, demi menjaga sebuah bangkai yang dibungkus dengan wangi parfum palsu milik Wulan. Beberapa minggu telah berlalu, sejak malam badai yang menghancurkan itu. Kehidupan di istana megahku tampak telah kembali normal. Bagi mata orang luar, Wulan kembali menjadi sosok yang ceria. Meskipun perlahan-lahan sifat aslinya mulai kembali. Muncul ke permukaan tuntutan belanja yang meningkat, dan sikap acuhnya terhadap Adinda mulai kembali seperti sedia kala. Namun, bagiku, setiap sudut rumah ini terasa seperti kuburan. Ada kekosongan yang tidak bisa diisi oleh harta atau kemewahan apapun. Rasa bersalah terus menggerogoti jiwaku. Bayangan tatapan terakhir Rina yang penuh kehancuran terus menghantui setiap mimpiku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa aku telah melakukan hal yang benar. Namun nuraniku terus berteriak bahwa ada sesuatu yang salah. Kecurigaanku mulai memuncak saat aku tanpa sengaja menemukan sebuah struk pembayaran dalam jumlah besar di dalam tas Wulan untuk seseorang yang tidak kukenal. Tepat pada tanggal kecelakaan tabrak lari di rumah sakit, puncaknya terjadi pada suatu sore ketika Wulan meminta izin untuk pergi menemui temannya. Karena firasat yang tidak enak, aku memutuskan untuk mengikutinya secara diam-diam. Ternyata, tujuannya bukanlah sebuah restoran mewah atau pusat perbelanjaan, melainkan sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota tempat Rina dan ibuku kini tinggal sementara. Aku memarkirkan mobil agak jauh dan berjalan mendekat, bersembunyi di balik dinding rumah kayu yang rapuh itu. Melalui jendela yang terbuka sedikit, aku bisa melihat Wulan berdiri dengan angkuh di depan Rina. Ia melemparkan beberapa ikat uang ke arah Rina dengan wajah yang dipenuhi kebencian dan kemenangan. "Ambil uang ini, Rina. 50 juta rupiah. Pergilah Jojo dari kota ini, dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di depan Mas Andre." Suara Wulan melengking penuh penghinaan. Rina menatap uang itu tanpa minat sedikit pun. "Simpan saja uangmu, Mbak Wulan. Aku tidak membutuhkannya. Aku sudah menuruti keinginanmu untuk pergi dari hidup Mas Andre. Apalagi yang kamu inginkan?" Wulan tertawa. Sebuah tawa yang terdengar sangat mengerikan dan penuh kemenangan. "Aku hanya ingin memastikan kemenangan absolutku. Kamu pikir kamu bisa mengalahkanku dengan modal wajah polosmu? Kamu sangat bodoh, Rina. Mas Andre itu sangat mudah dimanipulasi jika menyangkut Adinda." Wulan melangkah maju, mendekatkan wajahnya ke arah Rina. "Kamu tahu, akulah yang menukar piring lumpia itu. Aku sendiri yang memasukkan udang ke dalam lumpia Adinda agar dia sesak napas, dan kamu disalahkan. Aku juga yang menyewa orang untuk menabrakku dengan sepeda motor agar Mas Andre menganggapmu sebagai penjahat. Dan soal memar di tanganku, aku memukul diriku sendiri dengan gagang pintu sebelum Mas Andre datang. Ternyata aktingku sangat juara, bukan?" Duniaku serasa runtuh seketika. Seluruh darah di tubuhku seolah berhenti mengalir. Kebenaran yang selama ini kucari kini terpampang nyata dengan cara yang paling menyakitkan. Aku telah mengusir malaikat demi seorang iblis
yang tega mencelakai anaknya sendiri, hanya untuk mempertahankan status sosialnya. Kamu benar-benar wanita jahat, Mbak Wulan, bisik Rina dengan suara gemetar. Ya, aku jahat dan aku menang. Mas Andre sekarang membencimu dan dia akan segera menceraikanmu secara resmi, teriak Wulan puas. Kamu tidak akan pernah menang, Wulan. Aku melangkah masuk ke dalam rumah itu dengan kemarahan yang sudah melampaui batas. Wulan tersentak kaget. Wajahnya yang tadi penuh kemenangan, seketika berubah menjadi pucat pasi. Tubuhnya gemetar hebat saat melihatku berdiri tepat di hadapannya. Mas Andre, sejak kapan kamu ada di sini? Aku bisa jelaskan. Suaranya terbata-bata. Cukup, aku sudah mendengar semuanya dari mulutmu sendiri. Dari aku? Murka. Kamu tega mencelakai darah dagingmu sendiri hanya untuk memfitnah Rina? Kamu menipu suamimu dengan cara sehina ini. Kamu bukan hanya istri yang buruk, Wulan. Kamu adalah ibu yang tidak waras. Aku melangkah mendekati Rina, berlutut di depannya, sambil menangis terseduh-seduh. Rina, maafkan aku, maafkan kebodohanku, karena tidak mempercayaimu. Aku telah membuang permata demi sampah sepertinya. Rina hanya diam. Air matanya mengalir perlahan. Di saat itu ibu keluar dari kamar dalam dan menatapku dengan wajah sedih. Andre, kamu sudah tahu kebenarannya sekarang. Sekarang, lihatlah apa yang telah kamu lakukan pada istrimu yang sedang hamil ini. Aku tersentak. Hamil? Rina? Kamu hamil? Rina hanya mengangguk pelan sambil memegang perutnya. Rasa sesak luar biasa menghujam dadaku. Aku telah mengusir istriku yang sedang mengandung anakku ke tengah hujan badai karena fitnah wanita licik. Aku menoleh ke arah Wulan yang masih mematung. Pergi dari sini sekarang juga. Wulan, aku akan segera mengurus perceraian kita secara hukum. Dan jangan harap kamu bisa mendapatkan hak asuh Adinda. Aku akan membuktikan di pengadilan bahwa kamu adalah ancaman bagi keselamatan anak kita sendiri. Pergi. Wulan mencoba memohon dan berlutut. Namun aku tidak lagi memiliki rasa iba sedikit. Padanya. Setelah ia pergi dengan penuh kehinaan, aku kembali memeluk Rina. Perjalanan kami memang masih panjang untuk memulihkan luka. Namun setidaknya, cahaya kebenaran telah menyinari jalan kami kembali. 1 tahun kemudian, suasana taman belakang rumah kini dipenuhi dengan hiasan balon berwarna-warni. Suara tawa bahagia terdengar dari sana-sini. Hari ini adalah hari ulang tahun Adinda. Di tengah taman, Adinda tampak sangat cantik dengan gaun kecilnya. Tertawa bahagia sambil memegang tangan. Rina, ayo papa, tiup lilinnya bersama-sama, teriak Adinda penuh semangat. Aku berjalan mendekat, merangkul bahu Rina yang kini sedang menggendong bayi laki-laki kami, yang baru berusia beberapa bulan. Kami berdua meniup lilin bersama Adinda, diiringi tepuk tangan dari ibu dan para tamu undangan. Selamat ulang tahun ya sayang, ucap Rina sambil mencium pipi Adinda. Terima kasih, Ibu Rina, jawab Adinda sambil memeluk Rina erat. Ia tidak lagi memanggilnya tante, melainkan ibu, sosok ibu sejati yang memberikan kasih sayang tulus tanpa pamrih. Aku menatap langit yang cerah, merasa sangat bersyukur. Tuhan telah memberikan aku kesempatan kedua untuk memperbaiki segalanya. Duri dalam pernikahan rahasia itu kini telah tercabut, menyisakan taman bunga yang indah yang akan kujaga seumur hidupku. Kami akhirnya menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya. Sebuah kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan kasih sayang yang abadi.